Mari kita buka Kisah Para Rasul 4, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ini satu hal yang penting yang setiap orang percaya harus ketahui. Kebenaran yang sesungguhnya, ketika kita masuk di dalam hidup pertobatan, kita terima pencurahan Roh Kudus. Kita masuk di dalam jalan keselamatan yang sesungguhnya. Jalan keselamatan itu di dalam namanya yang Maha Kudus. He never say about salvation except in His name. And His name is Yeshua. Let's back to the Holy Bible. His name is Yahweh. And when He lived as a human being like us, His name is Yeshua. Let's read Acts 4, chapter 1 to 12. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Sabat lalu kita berbicara tentang makna kuasa baptisan Roh Kudus akan memberikan spirit, roh yang menyala-nyala untuk menyatakan kebenaran firman Yahweh. Saudara ingat bagaimana sabat lalu kita membaca bahwa Yohanes dan Petrus itu bukan orang yang dianggap berpendidikan seperti imam-imam kepala. Mereka dianggap orang-orang bodoh yang tidak berpendidikan. Pagi ini kita mau belajar mengapa orang-orang yang dianggap bodoh dan tidak berpendidikan diberikan satu kuasa, satu otoritas untuk menjadi alat Yahweh menyatakan kebenaran-kebenarannya. Mari kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat pertama sampai 12. Dan sementara mereka sedang berbicara kepada rakyat itu, datanglah imam-imam dan komandan pengawal bait suci dan orang-orang Saduki kepada mereka. Saudara tahu orang-orang Saduki ini orang-orang seperti apa? Mereka adalah orang-orang ahli hukum, saudara. Mereka belajar, mereka terdidik untuk mengetahui hukum-hukum yang Yahweh tetapkan. Tapi sayangnya kitab suci mencatat, justru orang-orang seperti itu sepertinya dibutakan dari kebenaran yang sesungguhnya. Ya, saudara. Dan kitab suci mencatat orang seperti Petrus dan Yohanes, orang yang dianggap bodoh dan tidak berpendidikan, justru mereka dibukakan, dicelikkan matanya untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Inilah luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Ya, kalau manusia melihat dengan mata yang sangat terbatas, Tuhan melihat mata yang jauh menembus hati dan roh seseorang. Jadi kita bersyukur. Pada akhirnya kita dibukakan, itu bukan pekerjaan manusia, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sebabnya jangan bangga jadi orang percaya, berpuluh tahun jadi orang percaya, tapi nggak mau terima baptisan Roh Kudus. Sayang, saudara. Mari kita baca selanjutnya. Ya, ketika Yohanes dan Petrus diperhadapkan oleh komandan, oleh imam-imam dan komandan pengawal bait suci dan orang-orang Yahudi, ya, ayat kedua kita teruskan. Dengan sangat gusar, karena mereka mengajari rakyat dan memberitakan kebangkitan dari antara orang mati di dalam Yeshua, ya. Jadi berita kebangkitan orang mati itu hanya ada di dalam Yeshua, saudara. Nggak ada di dalam nama yang lain. Nggak ada di dalam nama dewa-dewa yang disembah-sembah oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi jangan pernah katakan, iya Tuhan itu kan cuma satu. Ya apapun namanya dialah itu, enggak, saudara. Ya, Dia sudah menetapkan, aku datang, aku lahir di tengah-tengah bangsa pilihanku dan aku pinjam bahasa mereka untuk mengidentitaskan namaku, untuk membedakan aku dengan semua sesembahan yang manusia akan dirikan. Ya, bahkan di dalam Tawarik dikatakan, dengan siapa aku akan disamakan, dengan siapa aku akan diserupakan. Ya, nggak ada, saudara. Ya, kalau kita punya anak, kita berikan anak kita, bisa jadi anak itu akan sama namanya dengan yang lain. Ya, tapi bukan berarti dengan nama yang sama pribadinya sama, enggak, saudara.
Apalagi namanya udah dibedain, saudara. Ya, namanya sama aja, pribadinya nggak sama, saudara. Apalagi kalau namanya udah kita ganti. Ya, dan kabar baiknya Yahweh nggak pernah menetapkan bahwa namanya diganti. Bahkan ketika dia datang sebagai manusia, dia kirim namanya untuk diberikan kepada bayi itu. Matius 1 ayat 21, Lukas 2 ayat 21, dengan jelas dikatakan. Ya, waktu sebelum lahir, Yahweh kirim namanya. Berikanlah nama itu, bayi itu, Yahshua, Yahweh Juru Selamat, Yahweh Shua. Karena dia yang akan menyelamatkan umatku. Dan waktu dia lahir, pada umur 8 hari, ya, kitab suci mencatat di dalam Lukas 2 ayat 21, tetapkanlah namanya adalah Yahshua. Jadi jangan diganti. Ya, sampai dia mati pun di kayu gantungan itu namanya tetap Yahshua. Namanya nggak pernah berganti. He never changed his name from Yahshua to Jesus. His name is Yahshua, right?